Hai, nama saya Jessica Kristi dari manajemen. Hari ini saya akan membahas tentang KPKI dan akan saya hubungkan dengan tema warga negara yang baik. Alasan mengapa saya memilih KPKI yaitu karena banyak sekali di sekitar kita yang terkena kasus perundungan, kekerasan, dan intoleransi. Nah, saya ingin merubah warga negara Indonesia yang masih melakukan tindakan tersebut dan akan menerapkan anti KPKI agar kita bisa berubah menjadi warga negara yang lebih baik. Nah, sekarang akan saya jelaskan. Nah, di era modern seperti ini, banyak sekali kasus-kasus yang dapat merugikan orang lain, seperti perundungan dan kekerasan. Contohnya yaitu seperti ada siswa SMP yang bunuh diri akibat perundungan dan kekerasan. Atau contoh lainnya yaitu dokter di Surabaya yang mengakhiri hidupnya karena menjadi korban perundungan. Nah, seharusnya di era modern seperti ini, tindakan buruk itu dihilangkan atau ditinggalkan. Karena hal tersebut tidak memberikan benefit bagi diri kita sendiri dan malah merugikan orang lain. Nah, kita harus menghindari KPKI ini karena sangat merugikan orang lain. Serta perbuatan ini juga perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan agama. Maka dari itu kita harus menerapkan gerakan anti KPKI serta menanamkan integritas dan sikap yang mampu menghargai satu sama lain. Jangan mementingkan egoisme hingga bersikap diskriminatif. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Janvrian Kuncoro dari manajemen 3, NIM 1119-130. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah kewarganegaraan yang bertema tentang menjadi warga negara yang baik. Jadi pada akhir-akhir ini banyak sekali masalah tentang perundungan atau bullying yang hingga berakhir kematian. Ceritanya yaitu ada seorang remaja yang dibully oleh temannya. Lalu si korban bullying tersebut jengkel hingga membalasnya dengan membunuh si pembuli tersebut. Tentunya kita sebagai warga negara Indonesia yang baik sebaiknya mencegah dan mengingat agar berkurangnya tindakan pembulian. Karena tidak ada untungnya dalam mengucilkan atau menjelekkan orang tertentu atau golongan tertentu. Yang ada malah menimbulkan masalah. Jadi kita sebagai warga negara yang baik perlu menegakkan dan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 agar terhindar dari masalah-masalah tersebut. Sekian, terima kasih. Selamat siang, saya Nicholas Bobi dari manajemen akan menjelaskan hubungan kemajuan di era digital dengan menjadi warga negara yang baik. Pertama, dari kemajuan teknologi ini, tentu kita dimudahkan dalam menyebarkan dan mendapatkan informasi. Hal ini dapat berdampak baik dan buruk. Jangan sampai kemajuan ini digunakan untuk menyebarkan hal-hal atau berita yang salah dan tidak bermoral. Seperti contoh yang baru-baru ini terjadi, kasus babi ngepet, yang ternyata hal itu hanyalah berita hoaks dan seharusnya berita-berita semacam ini tidak disebarkan agar tidak terjadi hal yang dapat memicu keributan dan juga agar kita menjadi warga negara yang baik dan bermoral. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menjadi warga negara Indonesia yang dapat teladani. Kita memang perlu mempertahankan identitas negara kita dalam menghadapi perkembangan zaman. Diperlukan sikap toleransi agar kita dapat membina persatuan dan kesatuan identitas negara kita. Apapun masalah yang kita hadapi sekarang ini, kita harus tetap mempertahankan identitas negara agar kita menjadi teladan bagi diri sendiri bagi banyak orang. Kita harus memiliki etika dalam politik agar dalam sebuah negara tercipta sebuah kesatuan yang bertahan, sehingga segala bentuk perpecahan dapat lebih teratasi. Kegagasan merupakan penyebab terjadinya perpecahan. Memaafkan sesama yang bersalah, mentoleransi segala perbedaan, menjaga sopan santun dan etika merupakan salah satu memperkuat persatuan negara kita. Kita harus mampu menghargai sesama manusia dengan mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, suka bekerja keras dan tidak menggunakan hak milik orang lain untuk merugikan orang lain, menghormati karya orang lain, dan lain-lain. Dengan menaati peraturan yang ada, menggunakan sosial media dengan baik, dan tidak merampas uang milik orang lain. Saya harap bangsa Indonesia dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila.
dengan menjaga sikap, tingkah laku, dan perkataan merupakan salah satu penerapan nilai-nilai Pancasila. Selamat siang Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Hari ini saya Krisna Tastiono dari Prodi Manajemen Angkatan 2019. Hari ini saya akan berbicara mengenai bagaimana menjadi warga negara yang baik. Nah, di sini saya mengambil salah satu topik yang ada di mata kuliah kewarganegaraan yang berjudul anti korupsi. Nah, di sini pastinya kita harus tahu dulu apa itu korupsi. Pengertian korupsi menurut Robert Kilgard adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan, status, atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang ada. Nah, dengan kita mengetahui, tentunya kita sudah mengetahui pengertiannya, tapi tidak hanya pengertiannya saja, pasti kita juga harus mengetahui apa itu faktor-faktor yang mempengaruhi terjadi korupsi, terus apa latar belakangnya, lalu bagaimana cara kita untuk mencegah terjadinya korupsi. Nah, dari situlah yang kita lakukan di sana tersebut sudah menjadi salah satu contoh bagaimana menjadi warga negara yang baik. Menjadi warga negara yang baik adalah mentaati aturan yang ada serta mendukung dan menjaga keutuhan warga negara Indonesia. Jadi mari kita menjadi warga negara yang baik. Sekian dari saya, terima Dan kasih. teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Fitra Handoko dari Prodi Manajemen dengan NIM 11-19-159. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai warga negara yang baik dihubungkan dengan materi KWN yang telah dibahas, yaitu kewargaan digital. Pertama-tama, kalian tahu nggak sih bagaimana cara menjadi warga negara yang baik? Untuk menjadi warga negara yang baik, kita itu harus melakukan hak dan kewajiban secara seimbang. Ketika kita menjalankan suatu hak dan kewajiban secara seimbang, maka hidup kita menjadi lebih tenang, aman, dan tentram. Oleh karena itu, kita harus menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang. Jadi sebelum kita membahas apa hubungan kewargaan digital dengan menjadi warga negara yang baik, mari kita bahas mengenai apa itu warga digital. Jadi, warga digital adalah orang yang sadar betul apa yang baik dan apa yang buruk dilakukan di sosial media. Kenapa sih kita harus belajar mengenai kewargaan digital? Karena kewargaan digital adalah norma perilaku yang tepat dan juga bertanggung jawab terkait dengan cara menggunakan teknologi. Jadi, apa hubungannya menjadi warga negara yang baik dengan kewargaan digital? Jadi hubungannya adalah bijak dalam menggunakan teknologi dan sosial media adalah salah satu contoh menjadi warga negara yang baik dihubungkan dengan kewargaan digital. Sekarang mari kita bahas mengenai contoh penggunaan teknologi dengan bijak. Menggunakan teknologi dengan bijak berarti kita bisa memilah mana yang harus di-share dan mana yang tidak boleh di-share. Memilah juga informasi-informasi yang akan kalian share di sosial media kalian adalah salah satu cara atau contoh menjadi warga negara yang baik menurut kewargaan digital.